Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam persekutuan doa Kamis pagi di bulan Juli ini. Dan biarlah hati kita tetap merasakan sukacita, kita tetap mempunyai semangat di dalam Tuhan, meskipun kita masih terus beribadah dari rumah kita masing-masing, terlebih lagi di dalam persekutuan doa pada hari ini. Biarlah kita tetap merasakan kasih Allah, tetap merasakan pemeliharaan dari Allah, meskipun kita beribadah dari rumah kita masing-masing. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengawali untuk persekutuan doa pada hari ini dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 4, Kidung Jemaat 4. Kita akan pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Hai mari sembah. Hai mari sembah. Bersama-sama kita menyatukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk setiap pemeliharaan dan berkat yang boleh kami rasakan sampai dengan saat ini. Di dalam kami bersekutu di pagi hari ini dari rumah kami masing-masing, biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, menolong dan memberkati kami, sehingga kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan akan firman Tuhan, dan biarlah firman yang kami terima pada hari ini dapat kami mengerti, dapat kami simpan, dan dapat kami lakukan di dalam hidup kami. Kiranya Engkau juga memberkati hamba-Mu, Saudara Jesse, yang akan menyampaikan firman, sehingga apa yang disampaikannya seturut dengan kehendak-Mu dan menjadi berkat, menjadi pedoman di dalam kehidupan kami semuanya. Berkati persekutuan Kamis pagi saat ini Tuhan, dari awal sampai dengan selesai nanti, biarlah kami senantiasa merasakan akan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan pujikan bersama-sama Kidung Jemaat 4, baitnya yang kelima dan keenam, untuk kita boleh menyambut firman Tuhan pagi hari ini. Hai mari sembah. Yang
Jese Purwaning Kristiami, mahasiswi praktek kejemaatan atau stase di GKJ Penaruban. Kali ini saya akan membawakan renungan dengan judul Tanda-tanda Persahabatan yang dilandasi dari kitab Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17. Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17 akan saya bacakan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, supaya aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi sebagai hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya memiliki 3 sahabat yang begitu dekat semenjak saya masih SMA dan sampai dengan sekarang ini. Kami selalu kompak mendukung satu sama lain serta saling menjaga dan juga menguatkan. 3 sahabat saya ini kuliah di universitas yang berbeda-beda. Dan di antara kami pun ada yang kuliah di luar kota termasuk saya. Untuk itu kami berinisiatif membeli barang-barang couple atau biasa kita sebut sebagai barang kembaran atau yang sama-sama dan mirip-mirip. Setiap saya merasa rindu dengan mereka, saya melihat barang couple tersebut sambil mengingat mereka. Mengingat bagaimana keseruan kami, kegalauan kami, sharing atau berbagi cerita kami dulu ketika belum berpencar karena studi. Dan barang couple tersebut merupakan tanda untuk persahabatan kami. Saya begitu menyayangi mereka dan saya sangat menghargai persahabatan kami. Sehingga saya jaga baik-baik barang tersebut. Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini Tuhan Yesus juga menyebut para pengikutnya sebagai sahabat. Dan dia menunjukkan kepada murid-muridnya tanda persahabatannya. Tanda pertama yaitu kasih. Seperti pada ayatnya yang ke-9, Yesus berkata, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu." Oleh karena kasihnya itulah, ia rela memberikan nyawanya untuk mereka. Hal ini ditunjukkan di ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, kita semua atau tidak semua orang bisa memberikan nyawanya. Jangankan untuk sahabatnya, untuk kekasihnya pun belum tentu kan? Tanda yang berikutnya ialah tatanan, yang mana kita sudah tidak lagi menjadi hamba, melainkan sahabat. Dan hal ini berlaku dalam kerajaannya. Dan di ayat 15 itu pun Yesus telah mengajarkan segala sesuatu yang telah Bapa katakan kepadanya.
Tanda persahabatan terakhir yang Yesus juga berikan kepada kita ialah kesempatan untuk mengambil bagian dalam misinya. Misi untuk mengasihi seorang akan yang lain, seperti yang ada dalam ayat terakhir dalam perikop ini, yaitu ayat yang ke-17, yaitu inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Bapak Ibu Saudara, Yesus berjalan bersama kita sebagai sahabat seumur hidup. Dia mendengarkan setiap kesakitan dan kerinduan hati kita. Ketika kita kesepian dan kecewa, Yesus sang sahabat sejati tetap menemani kita. Persahabatan kita dengan Yesus akan terjalin lebih erat ketika kita mengasihi satu sama lain dan menuruti perintah-perintahnya. Saat kita mematuhi perintah-perintahnya, kita akan menghasilkan buah yang manis. Dalam mengarungi dunia yang penuh sesak dan berbahaya ini, kita dapat mengandalkan penyertaan Tuhan kita. Itulah tanda dari persahabatannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, marilah kita renungkan apa arti menjadi sahabat Yesus bagi pribadi Bapak Ibu Saudara tentunya. Bagaimana dia, Yesus, telah menyatakan kehadirannya kepada Bapak Ibu Saudara. Demikianlah renungan pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk Saudari Jese yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang boleh menguatkan kita pagi hari ini. Biarlah saat ini kita membawa firman itu di dalam kehidupan kita dan melakukannya di dalam hidup kita setiap hari. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menyatukan hati kita kembali di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur atas segala berkat yang boleh kami terima dan rasakan. Terima kasih ketika pagi hari ini kami juga boleh mendengar akan firman-Mu. Biarlah Engkau memampukan kami untuk kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh mengasihi Tuhan, untuk kami boleh mengasihi sesama kami, untuk kami boleh melakukan itu di dalam setiap pikiran kami, perkataan kami, dan juga perbuatan kami. Bukan dengan kepura-puraan, namun dengan ketulusan kami boleh mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami dan juga semakin mengasihi Engkau di dalam hidup kami. Tuhan, di dalam masa pandemi saat ini, kami sungguh mengucap syukur, kami senantiasa merasakan akan berkat dan pertolongan Tuhan. Di tengah segala keterbatasan yang ada, kami masih boleh melakukan aktivitas, kami masih boleh bersekutu. Dan biarlah Tuhan Kau senantiasa memberikan kepada kami kesehatan, Engkau memberkati di dalam setiap usaha dan pekerjaan yang kami lakukan, sehingga melalui semuanya itu keluarga kami boleh tercukupi kebutuhannya, kami boleh senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan di dalam menghadapi hari-hari kami yang penuh dengan pergumulan kehidupan, dan biarlah kami senantiasa percaya akan penyertaan yang dari Engkau. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan di GKJ Penaruban yang sakit. Biarlah Tuhan Engkau yang akan memberikan pemulihan, Engkau yang akan memberikan kesembuhan, Engkau yang akan memberkati setiap makanan, minuman, dan obat-obatan, dan juga setiap perawatan yang diberikan oleh keluarga, sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang dari Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang terpapar COVID-19, yang mereka sedang melakukan isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Mohon belas kasih-Mu ya Allah, kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau meneguhkan hati mereka, Engkau yang akan memberikan kekuatan, Engkau yang akan memberikan kesembuhan, Engkau yang akan memberikan pertolongan, sehingga mereka boleh disembuhkan dari virus ini, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas, mereka boleh kembali di dalam segala kehidupan dan juga kegiatannya. Bapa dalam surga, kami juga menyerahkan kehidupan kami ya Tuhan di masa pandemi ini. Biarlah kami boleh senantiasa berserah dan bersandar kepada Engkau ya Allah. Biarlah virus ini segera berakhir. Biarlah setiap usaha yang dilakukan pemerintah melalui vaksin yang diberikan itu boleh membuat kami semakin kuat. Itu membuat kami semakin bisa menghadapi pandemi yang ada. Bapa dalam surga, kami menyerahkan kehidupan kami. Kami juga menyerahkan anak-anak kami yang saat ini sedang mencari sekolah,
untuk pendidikan yang lebih lanjut, baik itu yang di SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Biarlah Engkau memberkati Tuhan, sehingga anak-anak kami boleh belajar di tempat di mana Tuhan akan tempatkan mereka. Tuhan akan memberkati di dalam kehidupan pertumbuhan rohani mereka. Tuhan akan memberkati di dalam pendidikan akademik mereka, sehingga mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak yang diberkati, menjadi anak-anak yang menerangi di sekeliling mereka, dan mereka boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan akan tempatkan mereka. Berkati orang tua yang menjadi saluran berkat, berkati orang tua yang senantiasa mendidik dan membimbing mereka, sehingga senantiasa diberikan hikmat bijaksana oleh Tuhan. Berkati Tuhan untuk kasepuhan di GKJ Penaruban, para Adi Yuswo di GKJ Penaruban. Kiranya Engkau senantiasa juga memberikan mereka kesehatan dan sukacita, sehingga di dalam hari-harinya senantiasa hanya berserah dan bersandar kepada Engkau saja. Inilah doa kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap doa dan pergumulan hidup kami pribadi lepas pribadi. Engkau adalah Allah, sumber kekuatan, yang senantiasa mengasihi kami tanpa batas. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Jika sebentar kami juga akan melakukan aktivitas pada hari ini, biarlah Engkau memberkati kami, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, penuh dengan berkat Tuhan, penuh dengan penyertaan dan pertolongan Tuhan, dan kami boleh melakukan setiap aktivitas kami dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa tanggung jawab, apapun itu profesi kami, baik kami yang bekerja, baik kami yang pensiunan, baik kami yang berada di rumah, baik kami sebagai anak-anak, sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang ayah. Biarlah Tuhan memberkati kami, sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami, penuh dengan sukacita dan untuk persembahan hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semuanya hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan doa Kamis pagi pada hari ini. Kita akan mengakhirinya dengan pujian kepada Tuhan dari Kidung Pujian atau suplemen nomor 99, Bahasa Cinta. Kita akan pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Andai kata ku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andai kata ku pahami bahasa seluruhnya, tapi cinta yang sejati kunci dari semua. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Demikianlah persekutuan doa Kamis pagi pada hari ini. Kiranya kita dimampukan untuk mengasihi sesama dan juga mengasihi Tuhan, seperti yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.